Coba deh, bayangkan sejenak. Bung Hatta, entah gimana caranya ya, tiba-tiba muncul lagi dan berdiri di tengah Jakarta tahun 2026. Wow, Beliau lihat papan iklan digital raksasa, ada gambar jam tangan mewah yang harganya mungkin, ampun, lebih besar dari seluruh anggaran rumah tangganya dulu. bisa jadi. Sementara itu, di sakunya mungkin masih ada tuh guntingan iklan sepatu Bali yang udah lecek, mimpi sederhana yang nggak pernah kesampaian dengan gajinya sebagai wapres. Hmm, Ngelihat kontras itu, kayaknya pertanyaan pertama di benak beliau bukan saya di mana, tapi lebih ke apa yang salah dengan bangsaku. dan pertanyaan itu yang akan kita coba jawab bareng-bareng hari ini ya. Betul. Bersama Anda, kita mau coba refleksi bareng, pakai tumpukan sumber yang Anda berikan. Ada data, biografi, laporan, buat ngaca. Gimana sih wajah kita sekarang 80 tahun setelah merdeka? Dan cerminnya ini nunjukin gambar yang rumit banget. Di satu sisi kita punya cerita-cerita teladan yang luar biasa ya, kayak biografi Hatta atau catatan perjuangan Jenderal Sudirman. Betul. Tapi di sisi lain, kita juga disodorin data-data yang, keras banget. Dari Transparency International, ICW, BPS, analisis dari Infit. Jadi misi kita hari ini bukan buat menghakimi ya, tapi lebih ke, gimana ya, audit moral bareng-bareng. Audit moral, saya suka istilahnya. Apakah bangsa yang kita bangun ini masih di jalur yang benar? Nah, itu dia pertanyaannya. Oke, kalau gitu kita mulai dari fondasi paling dasar ya, pilar segalanya, integritas pribadi. Kisah sepatu Bali Bung Hatta itu kan sering banget kita dengar. Sering sekali. Tapi kadang kita lupa esensinya. Itu kan bukan cuma cerita soal sepatu yang nggak kebeli. Itu sebuah manifesto. Pernyataan sikap kalau jabatan publik itu amanah, bukan buat memperkaya diri. Dan itu bukan satu-satunya loh. Di sumber biografi yang kita pegang ini, gambarannya konsisten banget. Mahar pernikahan Hatta untuk Ibu Rahmi misalnya. Oh iya yang itu. Bukan perhiasan kan? Tapi sebuah buku hasil karyanya sendiri. Alam Pikiran Yunani. Ini kan pesannya kuat banget. Yang saya tawarkan itu pikiran, ide, pengabdian, bukan kemewahan. Gila ya. Bahkan waktu beliau wafat, warisan terbesarnya itu bukan tanah atau deposito, tapi perpustakaan pribadi isinya 30.000 buku. Beliau mewariskan ilmu, bukan harta. Warisan intelektual bukan material. Nah, sekarang, coba deh kita tarik garis lurus dari potret itu ke pemandangan yang kita lihat tiap hari di media sosial. Aduh, Budaya flexing, pamer kekayaan oleh pejabat dan keluarganya, seolah-olah itu hal yang normal banget. Kayak begitu dapat jabatan, ya wajar dong dapat bonus gaya hidup mewah. betul, seolah-olah itu benefit dari jabatan. Kontrasnya ini kayaknya bukan lagi soal gaya hidup, tapi udah jadi gejala penyakit yang lebih dalam. Dan penyakit itu ada angkanya, terukur. Laporan dari Transparency International untuk tahun 2025 yang ada di sumber kita, nunjukin indeks persepsi korupsi atau IPK Indonesia itu anjlok ke skor 34 dari 100. Tunggu. 34 itu bukannya salah satu yang terendah dalam sejarah reformasi kita ya? Rendah sekali. Ini rapor merah sih. Peringkat kita juga merosot tajam. Sekarang di posisi 109 dari 182 negara. Rasanya kayak kita jalan mundur tapi ngebut banget. Menurut laporan-laporan itu, apa sih biang keroknya? Apa ini cuma soal oknum lagi? Nah, laporan dari ICW dan Transparency International bilang ini jauh dari sekedar oknum. Masalahnya itu sistemik. Ada 3 pilar utama yang goyah. Oke, apa aja tuh? Pertama, pelemahan KPK yang terjadi secara terstruktur. Jadi, taringnya dibuat tumpul. Kedua, dan ini yang lebih bahaya, normalisasi konflik kepentingan. Maksudnya? Posisi-posisi strategis di BUMN atau proyek strategis nasional makin sering diisi bukan karena kompeten, tapi karena dekat secara politik atau ya balas jasa lah. Oh, jadi semacam sistem patronase yang dilembagakan gitu ya. Dan yang ketiga, saya lihat di catatan, itu lebih parah lagi. Betul. Yang ketiga itu nepotisme yang nyaris tanpa malu. Salah satu sumber bahkan secara spesifik menyoroti pengangkatan keponakan presiden jadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Wow. Kalau hal kayak gini terjadi di lembaga sepenting bank sentral, ini kan ngasih sinyal yang jelek banget ke seluruh sistem. Sinyalnya, ikatan keluarga itu bisa mengalahkan meritokrasi. Ini kan kebalikan total dari semua yang Hatta perjuangkan. Mentalitas aji mumpung ini, akhirnya yaitu menciptakan jarak yang jauh banget antara penguasa sama rakyatnya. Beda banget sama semangat kerakyatan para pendiri bangsa. Saya jadi langsung keinget sama Jenderal Sudirman. Nah, itu dia.
Kontras yang sempurna. Tepat. Di saat para pemimpin politik sibuk debat di kota, Sudirman milih bergerilya. Sumber sejarah ngegambarin beliau mimpin perang cuma dengan satu paru-paru. Iya, ditanduk keluar masuk hutan. Dalam kondisi sakit parah, tapi nolak buat dievakuasi. Alasannya filosofis banget. Beliau mau manunggal, menyatu secara fisik dan batin sama penderitaan rakyat. Tandu bambu yang reot itu bukan sekedar alat transportasi. Itu tahta kepemimpinan yang sebenarnya. Simbol bahwa pemimpin harus ngerasain langsung luka rakyatnya. Betul. Kalau kita sandingkan simbol tandu reot itu sama kondisi sosial ekonomi kita sekarang, jurangnya kelihatan dalam banget. Semangat manunggal itu kayaknya udah menguap. Diganti sama apa? Ya, diganti sama segregasi. Ada menara gading kaum elit, ada perkampungan rakyat biasa. Data BPS dan Infit yang kita punya ngasih angkanya. Gini rasio kita di tahun 2025 itu di level 0,363. Angka 0,363. Sekilas mungkin nggak kedengeran separah itu ya. Tapi saya ingat analisis Infit bilang angka ini bisa sangat menipu. Kenapa gitu ya? Nah, ini poin yang krusial banget. Analisis Infit ngingetin kita kalau Gini ratio cuma ngukur ketimpangan pengeluaran, bukan ketimpangan aset kekayaan. Oke, bedanya apa tuh? Gampangnya gini, pengeluaran orang miskin bisa jadi naik sedikit karena mereka dapat bansos. Di saat yang sama, orang seperkaya mungkin lagi nahan belanja. Di atas kertas, selisih pengeluaran mereka seolah menyempit. Angka Gini ratio jadi kelihatan membaik. Padahal kenyataannya, Kenyataannya, aset si kaya dalam bentuk saham, properti, itu nilainya terus meroket. Sementara si miskin mungkin nggak punya tabungan sama sekali. Jadi jurang kekayaan yang sebenarnya bisa jadi makin lebar. Meskipun data pengeluaran nunjukin perbaikan semu. jadi kita ini menciptakan kesejahteraan yang disubsidi, gitu ya? Iya, Rakyat dibikin merasa cukup dengan bantuan jangka pendek, tapi nggak pernah benar-benar mandiri secara ekonomi. Jauh banget dari mimpi Hatta soal koperasi ya. jauh sekali. Akibatnya, kondisi rakyat kita rentan banget. Data BPS nunjukin angka yang bikin cemas. 57,70% pekerja kita masih di sektor informal. Pedagang kecil, ojek, pekerja harian lepas gitu ya. Betul. Nggak ada jaminan kerja, nggak ada pensiun. Angka kemiskinan memang turun jadi 8,25%. Tapi ini penurunan yang artifisial. Coba hentikan bansos beberapa bulan, angkanya bisa langsung loncat lagi. Ini kesejahteraan di atas pondasi pasir. Integritas terkikis, jurang sosial melebar, populasi yang rentan dan terpecah secara ekonomi ini akhirnya jadi lahan subur buat perpecahan politik ya. Di sini saya jadi teringat kutipan terkenal dari Soekarno. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Sebuah ramalan yang, aduh sayangnya terbukti akurat banget hari ini. Nah, pertanyaan besarnya jadi, kalau musuh kita adalah bangsa sendiri, siapa sih sebenarnya wujud musuh itu? Mereka yang menggerogoti bangsa ini dari dalam. Dan wajah kedua, mungkin yang tiap hari kita temui di lini masa media sosial. Tepat sekali. Wajah kedua itu polarisasi politik yang dibakar terus-terusan sama pasukan buzzer dan elit politik. Persatuan yang susah payah dirajut lewat Sumpah Pemuda, sekarang dirobek-robek cuma buat menang pemilu. Kita jadi saling benci sama tetangga sendiri gara-gara beda pilihan politik. Itu dia. Lalu ada wajah ketiga, yang mungkin paling menyakitkan buat rasa keadilan. Apa itu? Ketidakadilan hukum. Slogan hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas, itu bukan lagi kiasan, tapi realitas. Nenek-nenek nyuri singkong bisa dipenjara bertahun-tahun, koruptor triliunan, dapat diskon hukuman. Itu merusak kepercayaan publik sampai ke akar-akarnya. Banget. Ada satu data lagi dari Komnas Perempuan yang menurut saya bukan cuma nunjukin rusaknya sistem, tapi juga fondasi moral kita sebagai bangsa. Saya jujur sempat diem lama pas baca ini. Ya, data itu cermin yang paling muram. Laporan catatan tahunan Komnas Perempuan nunjukin di tahun 2024 aja ada 445.502 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan. Hampir 500 juta kasus. Dalam setahun, Dan itu baru yang lapor kan? baru puncak gunung es. Dan yang bikin lebih tragis, itu kalau kita lihat siapa pelakunya. Bukan orang asing kan ya? Justru itu, seringkali pelakunya adalah orang terdekat. Suami, ayah, pacar. Atau lebih parah, figur yang harusnya jadi panutan.
aparat, pejabat, bahkan tokoh agama. Ini kan nunjukin ada sesuatu yang udah retak parah, bukan cuma di sistem politik, tapi di unit terkecil masyarakat, di keluarga. Jadi apa artinya semua ini buat kita, buat Anda yang mendengarkan? Kita udah bedah kontras yang begitu menyakitkan. Integritas Hatta versus korupsi sistemik, pengorbanan Sudirman versus kesenjangan elit, impian persatuan versus perpecahan yang kita ciptakan sendiri. Ada satu kutipan dari materi kita yang benar-benar nampar saya. Para pahlawan tidak menangis karena kita miskin harta. Mereka menangis karena kita miskin integritas. Dan setelah lihat semua ini, reaksi paling gampang kan, ya nunjuk di hari. Nyalain pemerintah, politisi, sistem. Tapi ada satu konsep di dokumen kita yang bikin kita harus diam dulu dan ngaca. Konsep mentalitas inlander baru. Mentalitas inlander baru, itu istilah yang berat. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya gini, kita mungkin paling kenceng teriak mengutuk korupsi besar di televisi. Tapi di level personal, apa kita masih permisif sama suap kecil biar lolos tilang? Apa kita masih coba pakai orang dalam buat dapat kerjaan? Oh, Kita marah sama nepotisme di istana. Tapi mungkin kita mempraktekannya di lingkungan RT atau kantor kita sendiri. Konsep ini maksa kita bertanya, kita ini beneran benci korupsinya? Atau cuma benci karena nggak kebagian kesempatan buat melakukannya? pertanyaan yang nusuk banget ya. Berarti kita semua ini bagian dari masalahnya dalam skala yang beda-beda. Tapi itu juga berarti kita semua bisa jadi bagian dari solusinya. Nah, Ini ngebawa kita ke sebuah pemikiran akhir buat Anda renungkan. Tantangan kita di usia 80 tahun kemerdekaan ini kayaknya bukan lagi soal angkat senjata lawan penjajah. Mungkin tantangan sesungguhnya adalah angkat bicara melawan ketidakadilan. Dan yang lebih sulit, angkat harga diri dengan jujur dalam hal sekecil apapun. jadi pertanyaan terakhirnya mungkin bukan cuma apa pendapat para pahlawan tentang pemimpin kita hari ini. Pertanyaan yang lebih penting dan personal adalah apa pendapat mereka tentang kita? Tentang pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Perjuangan Bung Hatta itu kan intinya soal karakter bangsa. Di era di mana semua orang bisa bersuara, mungkin pertempuran tersulit melawan bangsa sendiri, itu justru terjadi di dalam diri kita masing-masing. Saat kita dihadapkan pada pilihan antara jalan pintas yang pragmatis dan jalan lurus yang penuh integritas.